Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Agus Anda Putra Widiarta dengan NIM 20110310006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 20. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai new normal upacarayatnya di tengah pandemi. Pandemi yang tengah melanda dunia saat ini benar-benar tidak dapat disepelekan ataupun hanya dipandang sebelah mata saja. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini, yang merupakan dampak dari hobi masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang ekstrim, kini telah mampu merasuki dan menyasar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Mulai dari aspek kesehatan misalnya. Pada aspek kesehatan, kini telah timbulnya bermacam korban jiwa atau banyak korban jiwa akibat dari virus corona ini. Kemudian ke aspek pendidikan, di mana sekolah libur hingga saat ini dan diadakannya pendidikan secara daring atau online. Hingga serta pada aspek sosial budaya. Di Indonesia sendiri, virus ini mulai benar-benar ditakuti dan menyerang Indonesia sejak bulan Maret di tahun 2020. Masihkah ingat kalian bahwa pada bulan Maret 2020 kita mendapatkan kabar bahwa sekolah libur hanya selama 2 minggu saja. Namun, setelah itu kita kembali mendapatkan kabar bahwa sekolah libur hingga sampai saat ini. Dan belum tahu kejelasannya sampai kapan sekolah libur dan kita dapat melaksanakan pendidikan kembali secara offline. Lalu, apakah dampak dari virus ini? Yang pertama yaitu tutupnya berbagai fasilitas publik. Ini merupakan salah satu contoh yang nyata dari dampak penyebaran virus corona ini, yaitu tutupnya berbagai fasilitas publik. Fakta yang paling bisa kita lihat yaitu pada tutupnya banyak sekolah. Sekolah libur sejak bulan Maret karena pandemi ini untuk mencegah terjadinya penyebaran melalui siswa atau mahasiswa atau lingkungan pelajar di sekolah tersebut. Sehingga berdampak yaitu sekolah libur dan pendidikan dilaksanakan secara online atau secara daring. Kemudian, pernahkah kalian mendengar tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar? Lalu bagaimana dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar? PSBB merupakan langkah awal untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Harapan pemerintah dengan PSBB COVID-19 ini dapat ditekan laju penyebarannya. Karena PSBB ini merupakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, inilah aspek utama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dampak terhadap aspek keagamaan. Kita bisa lihat bersama mengenai berita ini, dilansir dari BBC News Indonesia. Virus corona nyepi di Bali tanpa ogoh-ogoh dan pembatasan warga yang ikut upacara melasti di tengah wabah COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Nyepi di Bali ataupun di daerah-daerah lain selalu diidentikan dengan pelaksanaan atau pengarakan ogoh-ogoh serta festival ogoh-ogoh yang diarak ke keliling di desa maupun juga keliling kota. Biasanya, kita bisa melihat ini pada hari pengerupukan, yaitu sehari sebelum Hari Raya Nyepi, di mana hari pengerupukan ini selalu diwarnai dengan aksi yang meriah dan juga dengan aksi-aksi seni yang luar biasa, serta juga menimbulkan banyak keramaian atau orang. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Nyepi di tahun 2020 benar-benar sepi atau benar-benar sipeng. Hari pengerupukan yang sebelumnya ramai, kini di tahun 2020 malah menjadi sepi dan tanpa sorakan dan juga meriahnya gamelan Bleganjur dalam mengiringi ogoh-ogoh untuk diarak keliling desa. Kemudian mengenai upacara melasti, di mana anggota atau keramu yang bisa ikut dalam upacara melasti ini benar-benar dibatasi untuk mencegah keramaian dalam penyebaran COVID-19 ini. Lalu langkah apa yang diambil oleh pemerintah dan PHDI? Tentunya, pemerintah, baik itu pemerintah pusat Indonesia, kemudian pemerintah daerah Provinsi Bali, kemudian pemerintah daerah terkait, dinas terkait, serta PHDI telah melakukan kerjasama atau sinergitas
Sehingga Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali dan Majelis Desa Adat Bali telah mengeluarkan keputusan bersama terkait ketentuan pelaksanaan upacara yatnya dan kegiatan adat dalam status pandemi COVID-19 di Bali. Mereka telah mengeluarkan sebuah keputusan bersama yang tertuang dalam surat bernomor 020-PHDI-Bali /111-2020 dan 04-SK-MDA-Provinsi Bali /111-2020. Nah, dalam penyusunan surat keputusan bersama tersebut tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip. Nah, dalam kali ini prinsipnya itu berjumlah 2, di mana surat ini telah mempertimbangkan 2 prinsip, yaitu yang pertama Dharma Negara. Dharma Negara merupakan kewajiban kita untuk mematuhi 4 pilar bangsa Indonesia. Kalian tentunya sudah paham apa itu 4 pilar, baik itu Pancasila, NKRI, dan sebagainya. Kemudian yaitu Dharma Agama. Dharma Agama merupakan kewajiban kita untuk menjalankan dan patuh terhadap ajaran-ajaran agama, yang mana agama merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam mencapai kebahagiaan. Nah, dari prinsip tersebut tentunya telah menimbulkan atau menghasilkan ketentuan-ketentuan berdasarkan surat keputusan yang telah diputuskan oleh PHDI dan juga Majelis Adat. Ketentuan yang pertama yaitu di mana semua upacara yatnya yang bersifat ngewangun atau direncanakan. Sekali lagi, ketentuan di mana semua upacara yatnya yang bersifat ngewangun atau direncanakan, pelaksananya harus ditunda hingga status pandemi ini dicabut. Upacara yang dimaksud yaitu melaspas, ngentek linggih, ngaben masal, mukur, dan upacara-upacara sejenisnya. Kenapa upacara ini bisa ditunda? Sebab kita ketahui bersama bahwa upacara melaspas, ngaben masal, ngentek linggih terutama, dan hal-hal lain tentunya melibatkan banyak orang. Dengan adanya keramaian atau banyak orang ini tentunya akan semakin mempermudah dalam penyebaran COVID-19 ini. Kemudian, ketentuan berikutnya mengamatkan bahwa selain upacara yang bersifat ngewangun tersebut dapat dilaksanakan namun dengan peserta yang terbatas, namun tetap mengikuti prosedur ataupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita semua pasti sudah tahu apa itu protokol kesehatan dan apa saja yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi penggunaan masker, kemudian ada rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dimaksudkan agar terhindarnya masyarakat dari berbagai jenis kerumunan dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19. Kemudian, ini merupakan gambar asli dari surat keputusan tersebut, di mana yang keempat, yaitu karya Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih. Pelaksana upacara saking pengawit ngantos penyineban kemargian oleh Krama Desa Adat Besakih. Ini dimaksudkan di mana pelaksanaan upacara itu hanya dilakukan oleh lokal dari Krama ataupun masyarakat Desa Adat Besakih tanpa melibatkan Krama atau anggota dari masyarakat Desa Adat di Bali lainnya. Kemudian melasti ngubeng. Melasti ngubeng yang dimaksud di sini adalah melasti dengan melakukan melasti lokal pada daerah itu saja tanpa keluar daerah dari Besakih atau Desa Adat Besakih. Kemudian karya nyejar awuku. Karya nyejar awuku dimaksudkan yaitu karya atau upacara ini dilaksanakan selama 7 hari atau 1 minggu. Kemudian pangubaktian krama siosan. Apakah pengubaktian krama siosan ini ngayat saking merajan atau sanggah soang-soang, di mana kita hanya sembahyang dari merajan atau dari sanggah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing. Kemudian ring pedarman nganutin pemargis kadiring ajang nyejer tur kesinep arahina. Kemudian karya ngusabe kedase di Pura Batur. Sama dengan halnya karya Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, kita bisa lihat bersama bahwa peraturan yang pertama yaitu pelaksanaan upacara saking pengawit ngantos penyineban kemargian oleh Krama Desa Adat Batur, yang mana para Pura Agung Besakih hanya Desa Adat Besakih, Pura Agung Batur Pura Batur hanya dilaksanakan oleh Krama Desa Adat Batur. Kemudian karya nyejar awuku sama yaitu dilaksanakan selama 7 hari. Kemudian pengobektian krama ngayat saking merajan. Nah, yang menjadi perbedaan di sini yaitu pada krama subak sanejagi ngaturang suwini ke Pura Batur, wantah diwakilkan oleh utusan maksimal 2 orang. Sekali lagi, wantah diwakilkan oleh utusan maksimal 2 orang.
Kemudian yang keenam, karya di pura selain kahyangan jagat. Sama halnya, hanya diwakili atau kemargian oleh krama pemaksan atau pengemong, kemudian melasti ngubeng, kemudian nyejer paling suwe 3 rahina atau 3 hari. Kemudian pangubaktian krama ngayat saking merajan atau sanggah suang-suang, dan terakhir, tidak diiringi oleh seni wali atau wewalen seperti gamelan, rejang, baris, topeng sidakarya, miwah santiosan. Kenapa hal ini tidak dilakukan? Kita ketahui bersama bahwa seni wali atau seni wewalen berupa pertunjukan ini dapat mengundang datangnya penonton yang dapat mengundang juga bentuk keramaian-keramaian. Yang lagi-lagi, keramaian ini dapat untuk mempermudah penyebaran COVID-19 ini. Yang ketujuh, fitriyatnya. Inilah yang saat ini masih menjadi polemik, yaitu mengenai upacara fitriyatnya. Upacara fitriyatnya berupa ngaben bagi yang meninggal karena positif COVID-19 dilakukan dengan kremasi langsung atau makingsan digeni sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Tentunya kita ketahui bersama bahwa makingsan digeni di sini adalah dimaksudnya itu dikubur. Yang pertama, jenazah diantarkan oleh petugas kesehatan. Tentunya petugas kesehatan ini akan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Tidak sembarangan dalam pengantaran jenazah oleh petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, upacara makingsan digeni atau kremasi disesuaikan. Bagi yang meninggal bukan karena COVID-19 supaya dilaksanakan upacara makingsan digeni atau dikubur, kecuali ada pengecualian di sini, yaitu sulinggih dan pemangku. Kemudian, apabila ngaben tidak mungkin ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, upacara dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang terbatas untuk mengurangi kerumunan warga sekitar. Tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya. Kemudian yang ke-8 yaitu manusayatnya. Upacara manusayatnya yang berkaitan dengan kelahiran seperti upacara bayi 3 bulanan atau 3 bulan, otonan, hari lahir atau siklus 6 bulan dapat dilaksanakan namun juga dengan ketentuan. Apa saja ketentuannya? Yaitu upacara dilaksanakan dengan sederhana, lagi-lagi sederhana dan jumlah peserta yang terbatas. Kemudian tidak ada undangan dan bentuk keramaian lainnya. Apabila upacara pewiwahan atau perkawinan ini tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dihadiri hanya oleh kedua belah pihak dari keluarga inti dan saksi-saksi. Keluarga inti meliputi ayah, ibu, dan sebagainya, atau saudara-saudara kandung juga. Kemudian upacara paling inti berupa pekalakalan atau pembiakaonan, tataban di Bali atau Admerkerti, Banten Nunas Tirta, Trikahyangan Desa Adat, Tirta Merajan, Tirta dari Sulinggih, dan cukup, sekali lagi cukup dilaksanakan oleh 2-3 orang. Kemudian yang ketiga, pawiwahan cukup dipimpin oleh pemangku dibantu oleh Serati Banten. Dan yang keempat, tidak menggelar resepsi. Kenapa tidak menggelar resepsi? Karena kita ketahui bersama bahwa resepsi tentunya mengundang keramaian, mengundang tetangga, mengundang warga sekitar, mengundang saudara-saudara yang dapat menimbulkan keramaian dan juga kerumunan. Hal ini dilakukan tentunya sampai batas waktu status pandemi COVID-19 ini dicabut resmi oleh pihak berwenang. Maka kita bersama-sama perlu berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera lenyap dari Indonesia dan khususnya dari Bali tentunya. Lalu, apakah pandemi ini hanya berdampak negatif terhadap kegiatan keagamaan? Apakah hanya berdampak negatif atau ada dampak positifnya? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Mengapa tidak sepenuhnya? Hal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat Hindu. Segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya tentunya sudah saya sebutkan tadi, namun juga ada dampak positif dari pandemi ini. Sebab sebenarnya pandemi ini bisa berdampak positif terkait minimalisasi biaya yang diperlukan dalam kegiatan keagamaan. Misal, pada upacara perkawinan cukup dihadiri sekitar 25 orang dan melaksanakan prosesi metanjung sambuk saja. Jika diperkirakan hanya menghabiskan biaya sekitar 3 juta saja, tidak perlu resepsi mewah dan acara-acara mewah seperti makanan yang mewah dan sebagainya. Namun, kita ketahui bahwa sebelum adanya COVID-19 ini bisa dihabiskan hingga sekitar 50-70 juta. Rentan harga atau rentan biaya yang cukup jauh dari 50 juta hingga ke 3 juta.
Ini tentunya perlu kita pikirkan bersama terkait pembiayaan untuk minimalisasi biaya terkait upacara tersebut. Nah, kesimpulan. Dengan melihat pengaruh negatif dan positif di atas dapat memberikan wawasan kepada kita bahwa segala sesuatu yang buruk tidak selamanya akan berdampak buruk juga. Harus diingat bahwa sesungguhnya Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa telah memberikan segalanya terhadap makhluknya, melainkan hanya untuk kebaikan mereka semata, sekalipun itu hal yang buruk seperti wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia, masyarakat Bali khususnya untuk bersama-sama berdoa agar pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa melaksanakan upacara keagamaan, pendidikan, dan aspek lainnya secara normal lagi. Baik, demikianlah pembahasan topik pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Hindu yang ada di Bali maupun Indonesia. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.